Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan, NIM saya 21050403. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu tanggung jawab dalam kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui laut. Pengusaha kapal menurut pasal 320 KUHD bahwa pengusaha kapal ialah dia yang memakai sebuah kapal di laut dan menjalankannya sendiri, atau seluruh karyawan yang dikendarai oleh seorang nakoda yang bekerja padanya. Sungguh pun biasanya seorang pengusaha kapal biasanya adalah pemilik kapal. Dalam pasal 522 ayat 1 KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian untuk mengangkut mewajibkan pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang dari saat naik hingga turun dari kapal. Pada ayat 2-nya menyatakan bahwa pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh cedera yang menimpa penumpang dikarenakan yang berkenaan dengan pengangkutan, kecuali ia dapat membuktikan bahwa cedera itu akibat dari peristiwa yang lainnya tidak dapat dicegah atau dihindari, atau akibat kelalaian oleh penumpang tersebut. Pada ayat 3 menjelaskan bahwa bila cedera itu mengakibatkan kematian, maka pengangkut berhak mengganti kerugian yang dikarenakan diderita oleh suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan orang tua penumpang tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan penunjang di bidang pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik negara atau swasta yang berbentuk perusahaan negara perseroan terbatas atau PT, dan perseroan komander atau CV, dan lain-lain, yang melakukan usaha dalam bidang penyediaan ruang kapal yang berkepentingan mengangkut muatan penumpang, orang dan barang dari suatu pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengangkutan kapal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kapal yang secara umum. Yang ketiga yaitu kecelakaan kapal. Yang pertama ada penumpukan kapal. Penumpukan kapal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kapal secara sengaja atau tidak sengaja menabrak kapal lain atau benda yang berada di perairan. Penumpukan kapal dapat menimbulkan kerugian material dan korban jiwa. Dasar hukum penabrakan kapal adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang kedua ada pecahnya kapal. Adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Pecahnya kapal dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama kecelakaan, misalnya tabrakan dengan kapal lain, benda yang berada di perairan, atau cuaca buruk. Yang kedua ada kerusakan kapal, misalnya akibat korosi melakukan atau kesalahan dalam perawatan. Dan yang terakhir ada sabotase, misalnya akibat tindakan sabotase yang dilakukan oleh orang lain. Dasar hukum pecahnya kapal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang ketiga ada pendaparan kapal. Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kapal dengan sengaja ataupun tidak sengaja menampakkan diri ke daratan atau benda yang berada di perairan. Pendaparan kapal dapat menimbulkan kerugian material dan korban jiwa. Dasar hukum pendaparan kapal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dan yang terakhir, dasar hukum ditemukannya barang-barang di laut di Indonesia diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimana di dalam pasal 267 undang tersebut menyatakan bahwa barang-barang yang ditemukan di laut adalah barang temuan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.